Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi dengan menggunakan gerakan supaya kita lebih siap dan semangat dalam belajar. Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, hidung, pipi, kepala, pundak, hidung, pipi, daun, telinga, mata, turun ke hati, kepala, pundak, hidung, pipi, kepala, pundak, hidung, pipi, daun, telinga, mata, turun ke hati. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini siap dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang iklan, gerak tari, dan karya seni rupa. Silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya, kemudian menyiapkan alat tulisnya. Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan, gerak tari, dan karya seni rupa. Nah, materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Materi yang pertama yaitu iklan. Materi yang kedua, gerak tari. Dan materi yang ketiga adalah karya seni rupa. Kita memasuki materi yang pertama yaitu iklan. Iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang muncul, tampil, atau terdengar di berbagai media elektronik. Contoh iklan media elektronik. Ada iklan media elektronik televisi, radio, dan internet. Isi iklan media elektronik. Cara memahami isi iklan media elektronik. Yang pertama dengan cara mendengarkan dan melihat informasi yang disampaikan dengan seksama. Yang kedua dengan cara simak bagian-bagian yang diberi intonasi berbeda saat iklan berlangsung. Unsur-unsur pembuat iklan. Yang pertama perhatian, yang kedua minat, yang ketiga keinginan, yang keempat rasa percaya, dan yang kelima, tindakan. Naskah dan sketsa alur cerita iklan. Dalam sebuah iklan dibutuhkan perencanaan yang baik agar iklan dapat berjalan sesuai keinginan dan menarik perhatian. Dibutuhkan sebuah naskah atau sketsa alur yang biasa disebut dengan storyboard yang memiliki kata pengantar menarik, jelas, dan harus berjalan urut. Contoh sketsa alur cerita iklan. Nah, berikut adalah contoh storyboard pada iklan. Tata cara menampilkan iklan. Yang pertama, mempelajari bahan yaitu produk atau jasa yang akan diiklankan. Yang kedua, membuat skrip iklan. Yang ketiga, melakukan perekaman audio maupun video iklan. Yang keempat, melakukan editing iklan. Dan yang kelima, mempublikasikan iklan. Materi yang kedua yaitu gerak tari. Gerak tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Nah, berikut adalah contoh dari gerak tari. Gerak tari menggunakan properti. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerak.
Gerak tari menggunakan properti. Contoh gerak tari menggunakan properti yaitu pada tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung berasal dari Provinsi Banten. Tarian ini menggunakan properti berupa lesung dan alu. Nah, berikut adalah contoh tari Bendrong Lesung. Properti yang digunakan dalam tarian daerah. Yang pertama ada set properti. Properti yang digunakan pada panggung guna mendukung sistem serta memudahkan dalam setting situasi. Contohnya panggung, background, dan lighting. Kemudian ada hand property. Properti yang digunakan oleh penari sebagai alat pendukung karakter yang akan diperankan. Contohnya selendang, panah, alu, dan lesung. Properti yang digunakan dalam tarian daerah. Ada pedang, keris, payung, selendang, dan topeng. Kemudian properti lain yang digunakan berupa lesung dan alu. Materi yang ketiga merupakan karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa Nusantara adalah karya seni yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktik masyarakat. Contoh karya seni rupa Nusantara. Yang pertama ada kain tenun Toraja. Yang kedua, batik parang rusak. Yang ketiga, seni ukir Jepara. Dan yang keempat, ada topeng. Corak karya seni rupa Nusantara. Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Motif batik dan tenun yang sangat beragam merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Setiap karya seni rupa memiliki ciri khas dan makna yang terkandung di dalamnya. Corak karya seni rupa Nusantara. Yang pertama, ada motif kawung. Yang kedua, motif megamendung. Dan yang ketiga, motif sidomukti. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis anak-anak solih dan solihah. Karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar iklan di media elektronik. Kedua, yaitu tentang gerak tarian. Ketiga, karya seni rupa Nusantara. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap belajar, menjaga kesehatan, serta menjaga kebersihan. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.